Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib, salatul isya yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi-materi yang terakhir senantiasa kita sampaikan, kita ini dilahirkan jauh dari zaman Rasul 1453 tahun yang lalu. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam bentuk hidayah petunjuk, sehingga Rasul pun sampai menyampaikan bahwa orang yang terbaik keimanannya, yang paling aku kagumi adalah qaumun yaji'una min ba'dikum, kaum setelah kamu, berarti setelahku juga, yang mereka tidak mendapatiku langsung, yang mereka tidak bisa mendengarkan Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Rasulullah, yang mereka juga tidak bisa menyaksikan secara langsung mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan Nabi. Mereka hanya ditinggali Al-Quranul Karim, mereka hanya ditinggali sunnah Rasulullah, dan mereka hanya mendapatkan tinggalan para ulama. Tetapi mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka beriman kepada hari akhir. Itulah orang yang aku ta'ajubi, aku herankan keimanan mereka, dan kelak nanti hidup bersamaku di surga. Inilah Rasul senantiasa mengingat kepada kita, walaupun kita belum pernah hidup di zaman Rasul. Itulah mengapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita ini jauh dari kenabian, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sementara petunjuk itu betul-betul akan memberikan arahan bimbingan untuk beraktivitas setiap hari, baik itu urusan kerja, urusan keluarga, urusan bertetangga, urusan kepada kedua orang tua kita, dan sebagainya. Ini yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita juga senantiasa mendoakan kepada Allah untuk keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada Rasulullah. Walaupun Rasul sudah dijamin masuk surga, tetapi kita dengan berselawat kepada Rasulullah, Rasul mengatakan wajabat, dia berhak, wajib, syafaati, syafaatku pada hari kiamat, yaitu syafaat untuk masuk surga. Sebagaimana kita senantiasa berdoa usai mendengarkan adzan, di antaranya ada salawat yang terakhir, itu ternyata wajabat syafaati yaumul qiyamah. Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Nah, dengan demikian kita azan juga kita berdoa, kita mendengarkan azan juga kita berdoa, apalagi usai berdoa segera bergegaskan untuk melakukan sholat 5 waktu dari azan tersebut. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul untuk masuk surga. Bapak-bapak, yang ibu-ibu yang kami hormati, untuk malam hari ini kita masih teruskan tentang Rasulullah SAW, penuturan dari sahabat Nabi, atau penuturan juga dari istri beliau, atau doa Nabi untuk umatnya, yang kita ambil dari buku kecil Kutuf min Sama'il al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Muhammad Jamil Zainu. Hadirin yang kami hormati, yang pertama kita akan bacakan dari
Aisyah radhiyallahu anha dari istri beliau. Dalam kisahnya Aisyah mengatakan ma daraba Rasulullah syai'an qattun biyadihi wala li imraatihi wala li khadimihi illa ayujahida fi sabilillah. Aisyah pernah menuturkan sebagai istrinya yang tahu tiap harinya. Sisi lain Aisyah pernah cerita tentang akhlaknya Rasul adalah wa kana khuluqul Quran. Maka di kesempatan lain juga Aisyah pernah cerita Rasul itu, aku menjadi istri beliau tidak sehari dua hari, tidak pernah memukul dengan tangannya baik kepada para istrinya maupun kepada para pembantu-pembantu beliau, kecuali beliau sedang berjihad di jalan Allah untuk memerangi musuhnya. Ini kalimatnya kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah untuk memerangi musuhnya. Tetapi sesama kaum muslimin, apalagi keluarga, dia ruhama bainahum. Sangat kasih sayang antara mereka. Inilah penuturan istri, ternyata untuk mendapatkan pujian istri, nggih bapak-bapak, niku ora gampang. Karena istri itu tiap hari mengerti. Sebagaimana ada seorang tim menyatakan di depan anak-anaknya, anak-anakku, mumpung semua lagi kumpul, aku jadi istri nih bapakmu kuwi sudah 33 tahun yang lalu. Bapakmu turung tahu nangani aku. Bapakmu urung tahu nyengeni aku. Bapakmu kuwi nek aku ngerti rada lara sithik. Apa mah? Pijeti. Tukoke obat. Ayo kita ke klinik. Itu bapakmu. Kalau yang pengakuan istri atau ibu-ibu daripada anak itu didengar anak-anak, anak-anak bisa menangis loh. Aku dadi bojone bapakmu 33 tahun li. Aku durung tahu disengeni. Aku durung tahu ditangani apalagi dipukul. Apalagi ditampar nganggo sandal. Sandal copot tampar ke bojone. Aku durung tahu. Bapakmu tuh hebat. Alhamdulillah le, kowe duwe bapakmu iki. Umpama mbiyen nggih, cinta lama tumbuh kembali. Urung tentu. Niki penting bapak-bapak, ibu-ibu wonten inggil. Cerita kasih sayang seorang suami kepada istri perlu diceritakan kepada anak-anak. Begitu seorang suami, anakku kabeh mumpung pas ketemu mamahmu kuwi yo dadi istri bapakmu wis 33 tahun yang kepengker. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Tidak pernah ngerusui duwite wong liya, walaupun dalam keadaan kepepet ora di duit. Oke. Artinya sama sekali aku sebagai bojo belum pernah kena kasus keuangan, padahal terjun di dunia keuangan. Bapakmu kuwi orangnya senantiasa menjaga alma mater. Alma maternya pondoknya disebut, kuliahnya disebut. Bapakmu kuwi semua disebut di depan anak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat-kalimat ini sering kita dengarkan ketika anak-anak diwisuda. Oke. Terima kasih kepada bapakku dan umiku yang telah menghantarkan aku sampai lulus kuliah. Hari ini aku diwisuda tanpa kasih sayang bapak ibu. Nyekolahkan aku di TK, aku di SD. TK 2 tahun lamanya diantar dijemput. SD 6 tahun lamanya diantar dijemput. Tidak gagas itu udan atau tidak. Terus sampai aku kuliah. Sampai selesai hari ini. Bahkan dari kampus memberikan predikat kepada kami komplot. Tidak mungkin tanpa doa bapak ibu di siang hari dan malam hari. Tidak mungkin dari rezeki yang haram-haram yang diberikan kepadaku. Sekali lagi, anak ngelem bapak ibu bapak ngelem bojone, bojone ngelem suamine, ini keluarga yang hebat. Tapi nyuwun ngapunten, nek ada kejelekan suami istri,
jangan dipamerke ben kabeh melu bapake. Wah, kaya rebutan partai. Kowe ngerti mbokmu kuwi? Wong emang kayak gitu kok. Mbokmu kuwi apa tahu sekolah? Ora sekolah. Iya. Mbokmu kuwi apa iso basa? Ora iso basa. Mbokmu kuwi apa santun karo bojone? Ora tau santun. Apa ora aku basa? Rungokne, papan basa mbokmu. Wah, kaya wong partai sedang apa Pak? Sedang orasi di depan anak cucunya. Istri juga tidak boleh menjelek-jeleknya bapak. Kowe ngerti bapakmu? Angger aku dirumongso salah sithik sandal jepit cekeli. Amat tampar ke aku. Itu saja di depan kamu. Coba kalau kamu nggak ada. Oh, sudah melayang di pipiku. Wong aku ratau cerita. Lagi saiki cerita. Nah, umpama tenanan bar bodongko sida pisan, kira-kira sapa sing milih bapak? Iya. Yeah. Sapa sing milih ibu? Malah kaya pemilih pilihan umum. Bapak, ibu mau pisah sok bar bodong. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, ini pengakuan Aisyah perlu dicontoh ibu-ibu nggih. Rasul itu akhlaknya Quran. Rasul tidak pernah nangani dengan tangannya baik kepada istrinya maupun kepada pembantu-pembantunya. Ini tentang Aisyah radhiyallahu anha. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu dan anak adik-adikku yang masuk kuliah, tolong itu disebut agar keluarga kita lebih happy, nyaman. Nggih, berarti keberadaanku itu senantiasa diperhatikan istriku, maka istri juga berarti pekerjaanku senantiasa diperhatikan suamiku. Kowe ngerti? Umikmu kuwi pendak esuk mesti ora lali nawani. Mas, kopi, apa teh? Ora tahu toh. Kowe nang omah pirang dina? Pasti seperti itu. Itu tiap hari gitu. Jadi nyuwun ngapunten, ini sekedar contoh. Semoga kita bisa meniru gaya hidup Rasul SAW sehingga orang-orang pun memberikan persaksian seperti itu. Kemudian yang kedua, persaksian dari Sayyidina Thamamah. Thamamah itu orang Yamamah, yaitu negeri Yaman, yang suatu saat berangkat dari Yaman menuju Madinah. Dia sudah geting sebagaimana Abraha berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi tidak berhasil. Nah, beliau berangkat dari Yaman menuju Madinah untuk membunuh Rasulullah. Tetapi sampai dekat dengan masjid, di situ intinya begini, pimpinan geng ketemu dengan pimpinan geng. Ketemunya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya sudah menghunus pedang, mau ketemu Rasul di depan Masjid Nabawi, dia cegat. Tetapi dengan sopan, dia diinterogasi selama 3 hari 3 malam oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ternyata interogasi itu memang tempatnya di, istilahnya dicincang di pojokan masjid, yang di situ ada tiang masjid. Ternyata agar Thamamah biar mengerti bagaimana orang-orang masjid itu mempunyai akhlak yang mulia. Tiap hari diperlihatkan. Kalau datang ke masjid, ketemu dengan sahabat lain, pasti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jabat tangan, berpelukan. 1. Ketika mau masuk masjid, pasti doa dulu. Baru masuk masjid, sholat 2 rakaat. Bagaimana orang-orang Darus Suffah, mereka belajar tiap usai subuh, mereka belajar malam ketika belum tidur, ketika ada wahyu turun di siang hari, disampaikan usai sholat isya. Thamamah mengerti bagaimana para sahabat Ahlus Suffah ketika makan dan minum. Ternyata sengaja diperlihatkan Thamamah tentang kegiatan kaum muslimin di masjid, karena beliau dicincang di pojokan masjid, di tiang masjid. Begitu sudah mengerti 3 hari 3 malam, baru Rasul menemui mereka. Kemudian ketika Rasul menemui mereka, Rasul bertanya, fakharaja ilaihi Rasulullah SAW, faqala, madza indaka ya Thamamah? Bagaimana kabarmu ya Thamamah? Faqala, indi ya Muhammad khair.
Ya Rasulullah, di sisiku adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang buruk. Kemudian karena sudah mendapatkan berita dari Umar bin Khattab kalau kedatangan Thamamah ini hendak membunuh Nabi, Nabi hanya mengulang saja. Intaktul tuktal dzadamin. Kalau kamu pengen membunuh dan seandainya kamu berhasil membunuhnya, suatu saat juga kamu akan dibunuh oleh keluarga yang kamu bunuh. Intinya suatu saat juga kamu akan dikisos. Lagi ya, kalau kamu membunuh dan kamu berhasil membunuhnya, besok keluarga yang dibunuh juga akan membunuh kamu. 1. 2. Kalau kamu sering memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, suatu saat juga kamu akan diberikan makanan oleh orang-orang atas kesyukuran mereka karena kamu sedang membutuhkan makanan tersebut. Yang ketiga, wa in kunta turidul mal. Kalau kedatangan kamu ke sini butuh finansial, butuh duit, jalukmu piro. Sahabat Nabi akan membayar kepada kamu untuk pulang dan pergi dari Yaman ke Madinah, dari Madinah pulang lagi ke Yaman. Tapi yang penting jangan merampok. Kemudian yang berikutnya, setelah itu, setelah ada beberapa pertanyaan, intinya yang disampaikan Nabi itu hukum kausalitas. Kalau kamu menolong, kamu akan ditolong. Kalau kamu mengingat Allah, kamu akan diingat oleh Allah. Tapi kalau kamu membunuh, suatu saat akan dibunuh. Jadi nyuwun ngapunten, hukum sebab akibat ini mohon juga sering diterangkan kepada anak didik. Kalau kamu nolong wong liya, suatu saat kamu akan ditulung. Kalau kamu ngutangi, ya nana wong ngutang, suatu saat kamu punya kebutuhan, mau utang, ya mesti utangi. Kalau kamu membantu, suatu saat kamu dibantu. Tapi sebaiknya kalau kamu membohongi orang lain, suatu saat juga kamu akan dibohongi. Kalau kamu mencuri harta orang lain, bandamu juga akan dicuri oleh orang lain. Itu suatu hukum yang tidak bisa dimungkiri. Intang surullaha yang surukum. Fadhkuruni adhkurukum. Begitu. Nah ini hukum kausalitas, sebab akibat yang ditanamkan Rasul kepada Thamamah. Oleh sebab itu, setelah 3 hari 3 malam dan sudah berdialog dengan Rasulullah, beliau menunduk diam, kemudian lepaskan dia dari talinya. Setelah dilepaskan, kemudian keluar, ternyata mandi dulu, selesai mandi, masuk masjid untuk bersyahadat kepada Rasul. Langsung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya Muhammad, wallah ma kana 'alal ardi wajhan abghad ilayya min wajika. Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada yang di atas bumi itu muka yang lebih aku benci melebihi mukamu. Tapi hari ini tidak ada muka yang lebih aku sukai melebihi aku melihat wajahmu ya Rasulullah. Nangis beliau. Wallah, sampai mengatakan wallah qad asbaha wajhuka ahabbul wujuh kullaha ilayya. Betul-betul hari ini wajahmu adalah wajah yang aku cintai semuanya. Wa makana min dinin abghad ilayya min dinika. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci sebelumnya, sebelum datang ke Mekah ketemu Rasul, melebihi agamamu hai Muhammad. Hari ini sesungguhnya agama yang paling aku cintai. Wallah ma kana min baladin abghadu ilayya min baladika. Demi Allah, tidak ada sebuah negeri yang aku benci melebihi negerimu Madinah ini. Tapi hari ini tidak ada sebuah negeri yang lebih aku cintai melebihi cintaku pada negeri Madinah ini. Kemudian setelah menyatakan seperti itu, ya Rasulullah, bolehkah aku meminjam tungganganmu? Aku akan umroh ke Mekkah Al-Mukarramah. Coba habis syahadat,
kemudian memuji-muji Rasul, memuji-muji agama Nabi, yaitu Islam, memuji negeri, yaitu Madinah, pinjam kuda. Setelah itu, diizinkan Rasulullah, karena dia sudah lihat 3 hari. 3 hari itu akhlaknya Nabi seperti apa, akhlaknya sahabat Nabi seperti apa, kok lain sekali antara pandangan, mindset sebelum masuk Islam, dan ketika sudah 3 hari di masjid. Kok pandangannya lain? Maka dia langsung pinjam kuda dan dipinjam Rasul. Maka Rasul pun husnudon. Walaupun awalnya Umar, ya Rasulullah, itu bohong-bohongan. Mu'alaf. Ngaku mlebu Islam. Bar kuwi mau ngarep maling. Dan hari ini memang banyak digunakan. Kasus-kasus seperti itu. Itu tapi Umar juga sudah mengingatkan, ya Rasulullah itu bohong-bohongan. Sudah bersyahadat, sudah memuji agamamu, sudah memuji negeri ini. Kemudian pinjam kuda untuk umroh. Nahnu nahkumu bidawahirihi. Kita tidak ngerti artinya orang, yang kita ngerti adalah dohirnya saja. Dia sudah bersyahadat, dia sudah masuk Islam, dia memuji agama kita, dia menyenangi negeri kita. Biarkan saja dia mengendarai kudaku untuk datang ke Mekah melakukan umroh. Betul, pinjam kuda Rasulullah, berangkat ke Mekah. Ternyata di Mekah apa? Dia tawaf sambil mengatakan, ini kuda Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, masuk Islam langsung dari tangan Rasul. Dan ini kudanya Rasul, hebat dia. Dia berarti orang kedua setelah Umar bin Khattab. Langsung ditakuti. Langsung ditakuti orang-orang yang ada di sekeliling Ka'bah. Padahal Bapak Ibu, hari itu sekeliling Ka'bah masih ada patung Lata dan Uzza. Karena Rasul saat itu kan belum umroh dan juga belum haji. Ya, adapun Rasul pernah mengatakan, ya Rasulullah, ketika sebagian orang Madinah ingin haji, ketika ayat haji sudah turun, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, tapi Rasul belum haji. Bagaimana ya Rasulullah, aku berangkat haji sementara engkau belum pernah haji? Apa kata Nabi? Ikutilah manasiknya Ibrahim alaihissalam. Maka kalau Bapak Ibu hari ini haji, itu sebetulnya haji yang dilakukan itu sebagian. Memang tata cara yang sudah dicontoh oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad tinggal menyempurnakan setelah Nabi Muhammad haji pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi karena sebelumnya sudah haji. Tetapi haji saat itu istilahnya hanya tawaf, mengelilingi Ka'bah. Tapi yang dikelilingi di zaman jiliyah itu sebelum Rasul memberikan contoh, itu ada yang mengelilingi Lata dan Uzza. Mereka kalau tawaf, sehingga sampai Al-Quran menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaianmu ketika kamu berangkat ke masjid, maksudnya pakailah baju ikhrammu ketika kamu tawaf. Karena saat itu putri-putri kalau tawaf itu di malam hari dalam keadaan telanjang, ingkang nanti kula aturaken. Kalau laki-laki kalau tawaf di siang hari dalam keadaan telanjang. Maka saya juga ikut-ikut mengkritik nggih. Ana sing punya keyakinan niku nggih, pokoke malam tanggal 1 Suro jam 12 bengi wuduh mlaku. Golek pertigaan kali karo njaluk nang Gusti Allah, ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban kok karo wuduh. Ndonga karo wuduh berarti ndongane kaya wong musyrik zaman dulu. Ya, donga itu pakai pakaian yang sopan, menghadap ke arah kiblat, wudu terlebih dahulu, sebagaimana kita baca Quran. Maka selagi begitu sudah menerangkan tentang keislaman beliau di kota Mekah, bahkan sekitar Ka'bah, setelah selesai umroh, pulang lagi ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, ternyata beliau tidak mau kembali lagi ke Yaman. Nah, ini dari sisi hukum akidah, memang ada 2 macam. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan. Bagi orang yang mempunyai hati lemah, mudah terpengaruh terhadap keyakinan orang lain. Apa istilahnya bahkan hasutan orang lain, tolong jangan hidup di negeri-negeri yang kekafirannya, kemusyrikannya, kedolimannya, kemunafikannya itu luar biasa. Tetapi bagi yang hatinya kuat,
sebaiknya antum hidup di negeri yang banyak orang kafir, banyak munafik, banyak dolim, antum berdakwah di tempat tersebut. Maka istilah dalam organisasi HRD-nya, tolong bagian HRD-nya, bagian yang mengurusi tentang orang per orang itu, tolong kira-kira kalau di istilah psikologi ini orangnya golongan dari apa, punya pendirian banget apa enggak, mudah terpengaruh enggak. Ini bagusnya di untuk ke tempat mana. Ini harus bisa mengatur karena tidak setiap orang tuh siap hidup di negeri yang tidak bagus, tapi setiap kadang-kadang orang itu siap untuk berhadapan-hadapan dengan seperti itu. Inilah pengakuan Samamah sebelumnya yang paling aku benci engkau. Dan sekali lagi, hari ini kalimat-kalimat itu sudah sering kita dengarkan di teman-teman yang dulunya jaliah dari preman. Ustaz, dulu yang lempari masjid itu aku, Ustaz. Iya, saya ngaku. Dulu Ustaz, enggak ada Ustaz mau taklim, atau kayak paku ngarepe jalan-jalan kuwi. Bukan bar kuwi kena paku. Iya, guyu aku sekoduan Ustaz. Jadi jalannya tak sebari paku, masjidnya tak balangi. Anak-anak tak ganggu ben rano masjid. Nah, itu ngakunya sekarang. Ini ku lari-lari. Yang dulu jadi geng-geng yang sekarang sudah mereka bertobat itu begitu. Oh, watakmu tuh kemudian. Iya Ustaz. Sekarang malah bilang, Ustaz kalau mau pergi-pergi, telepon saya, tak dampingi. Aku preman Solo kenal kabeh. Wah, aku ora butuh kayak gitu Mas. Saya juga melakukan kebaikan tidak yang buruk-buruk kok. Pokoknya ada sesuatu nanti telepon aku Ustaz. Ini nomor teleponku. Wah, ternyata model sama model Umar bin Khattab seperti itu hari ini pun muncul begitu. Maka sekali lagi ini pengakuan orang-orang yang pernah dekat dengan Rasulullah setelah mereka masuk Islam seperti itu. Maka sekali lagi tolong untuk isi-isi sampaikan kebaikan sang suami di depan anak-anak. Seorang suami monggo sampaikan perjuangannya. Mbokmu kuwi biyen nampa bapakmu iki, wah ora ngerti wujute saat itu. Nampa apa anane? Padahal bapakmu biyen gajeni piro coba? Kadang mangan, kadang orang mbokmu kuwi siap lho, kadang sehari, kadang mangan, kadang tidak. Saiki. Kowe saiki iso menikmati mergo ya mbokmu wonge jan ulet tenan. Mbokmu ku ulet tenan lho. Aku ya mbayangkan biyen umpama aku kira entuk mbokmu kuwi mbuh kok urip kok. Mbok kuwi kan ya aku gitu. Ya kan harus begitu. Harus begitu. Inilah yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Samamah, dari Aisyah. Lain lagi dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi yang diserahkan ibunya semenjak kecil untuk membantu Rasulullah. Begitu diserahkan oleh ibunya ke Madinah, ya Rasulullah, aku tidak banyak bisa membantu tentang Islam yang kau bawa. Aku hanya punya anak kecil namanya Unes. Maka disebut Anas bin Malik itu panggilannya kan Unes, Anis yang kecil. Apa kata, tapi aku mohon doanya ya Rasulullah untuk anakku. Apa kata Rasulullah? Allahumma rizukhu amwalan. Allahumma rizukhu auladan. Allahumma atil umrohu. Allahumma athilil jannah. Ya Allah, karena anak itu sudah diserahkan Rasulullah dan ibunya minta didoakan. Doanya ada 4 setahu saya dalam buku-buku hadis. 1, ya Allah, anugerahkan ketika nanti sudah besar, Anas bin Malik itu anak yang banyak. Maka dalam sebuah cerita, anak beliau sampai 25. Akhirnya berarti dikabulkan. Padahal tungguan itu saat itu Anas masih kecil loh. Yang 2, Allahumma rizukhu amwalan. Ya Allah, anugerahkan ketika sudah besar nanti Anas bin Malik dengan harta benda yang melimpah. Maka ternyata di pojok-pojok kota Madinah hampir pasti entah itu kambing atau onta atau kebun kurma miliknya Anas bin Malik. Yang ketiga, Allahumma atil umrohu.
Di antara sekian sahabat Nabi, yang meninggal terakhir adalah Anas bin Malik. Dalam sebuah sejarah dikatakan Anas bin Malik umurnya 125 tahun. Padahal Rasulullah hanya 63 tahun. Dan insya Allah urusan akhirat, karena yang mendoakan Rasul, Allahumma adkhilil jannah, ya Allah, ketika suatu saat nanti sudah meninggal dunia, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, kalau jenengan sami umpama wonten tiyang sepuh, nek dongane dikabulke nggih, papat niku purun nggih. Iya, sisi anaknya akeh. Selagi jangan ditanyakan mbok piro. Yang kedua, rezeki ini banyak, anak banyak, rezeki banyak kan seneng. Tur umure dawa. Tur mati mlebu swarga. Enak banget sih. Nah, itu Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu pernah cerita, dan ketika cerita itu, dia belum sekaya itu. Dan dia juga belum tahu kalau nanti umurnya 125 tahun. Dan tidak tahu nanti anaknya berapa. Dia mengatakan, saya ini pernah bersama Rasulullah 9 tahun lamanya. Saya bersama Rasulullah pernah 9 tahun lamanya. Suatu saat aku diperintahkan Rasul untuk mengurusi sebuah urusan. Kemudian aku berjalan untuk mengurusi sebuah urusan tersebut. Ternyata Rasulullah berada di belakangku. Dan di belakangku saat itu ada anak kecil. Ternyata Rasul sehebat itu. Ternyata masih bisa bercanda dengan anak kecil loh. Artinya hari ini bisa kita saksikan ya. Piai ini kadang-kadang nempun suge pangkate akeh dadi wong terkenal viral, ora cicil-cicil ora gagas. Ora tangga tepur ora gagas. Lali mulih nang kampunge. Karena sudah kepenaan teng mriko nggih. Rasul tuh enggak loh. Rasul tuh masih pengen kembali ke Mekah loh. Dan Rasul betul-betul fatku Mekah. Dan Rasul bahkan tidak lama setelah Rasul haji itu, sebetulnya Rasul ingin tinggal di Mekah lagi, tetapi tetap Rasul berangkat lagi ke Madinah, tempat banyak mengembangkan Islam di sana. Maka yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasul ternyata bisa bergaul dengan anak kecil sambil tertawa. Yang kedua, Rasul saya itu ngeladeni beliau. Wallah, demi Allah, khadimtuhu tis'asinin. Aku telah ngeladeni beliau tuh lebih daripada 9 tahun lamanya. Apapun yang aku lakukan, Rasul tidak pernah marah padaku. Wala aba alayya syai'an qattun, wallah ma qala li uf qattun. Walaupun kadang-kadang aku salah ketika melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah menegur dengan kalimat hus, tis. Tidak pernah. Padahal jenenge wong melakukan sesuatu ya kadang salah kadang betul. Tapi Rasul tidak pernah berbuat kasar kepadaku. Padahal aku kan mengbabu. Nah istilah bilang, aku babu ini Nabi, tapi Nabi itu tidak pernah melakukan kata-kata yang kasar kepadaku. Itulah Rasul tidak mengatakan uf. Oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan wala takul lahuma uffin wala tanhar. Kalau kamu kepada kedua orang tuamu, kamu tidak boleh mengatakan hus, tis. Ong aku dengan pembantuku Anas bin Malik saja, menurut pengakuannya Anas, itu tidak pernah mengatakan hus atau cis. Apalagi kamu kepada kedua orang tuamu. Nah, niki tentang ajaran Nabi kepada anak-anak, bagaimana ia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wong namanya majikan saja tidak pernah membentak-bentak kepada anak buahnya. Seorang suami saja tidak pernah melakukan memukul dengan istrinya atau pembantunya menurut penuturan Aisyah. Maka kalau ini di-cross, Aisyah dipanggil, Anas bin Malik dipanggil, Samamah dipanggil. Coba saya tak pengen ngerti akhlaknya Nabi seperti apa. Toh Nabi sudah meninggal. Umpama nanti bisa cerita masing-masing. Maka baik dan buruknya orang itu nanti akan ketahuan setelah meninggal dunia. Karena yang diomongke sik diglendengi wis ora
kono. Jangan mau ngomong apa saja kan bebas. Nah, ternyata orang-orang cerita itu setelah Nabi tidak ada, banyak cerita seperti itu. Ya Allah, biyen suwargi Muhammad kuwi. Wah, umpami sakniki kan ngoten nggih. Itu selagi monggo kebaikan kakek nenek yang baik-baik perlu diceritakan kepada anak cucu buyut agar anak cucu buyut bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kakek dan neneknya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum", sesungguhnya orang-orang yang sebaik-baik dari kamu adalah ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua, khiyarukum linisaikum. Standarnya akhlak kamu itu baik atau tidak adalah bagaimana seorang suami bergaul dengan istrinya. Dia pernah nanganin enggak? Dia pernah marah-marah enggak? Sebaik-baik kamu, hai kaum lelaki, adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Karena kalau baik kepada orang lain itu biasa. Baik kepada orang yang beri itu biasa. Tapi kalau baik kepada istrimu, itu luar biasa. Milo, Bapak Ibu, panjenengan kula ingkang sampun krama dangu, saya suwindi bojo niku, nek empun apik saya krasa apike bojo. Ning nek tidak bagus, seminggu wis bosen yo. Nggih. Wong niku nek pun niki ora mboten masalah suami istri saja. Orang berorganisasi saja, semakin lama kita bergaul dalam organisasi, kalau orang itu bagus, itu semakin dekat. Tetapi kalau orang itu sudah tidak bagus, nggak usah nunggu 10 tahun, nggak usah nunggu 30 tahun. Setahun saja sudah kelihatan jeleknya. Makaten nggih, mugi-mugi panjenengan kula bisa mengikuti akhlak Nabi, sehingga sekali lagi berhak suatu saat masuk surga bersama Nabi. Jadi mengapa ini sering kita sampaikan? Karena suatu saat nanti kita akan ketemu Nabi. Saya ini juga besok saya akan ditanya, benar nggak Nabi apa yang dikatakan Pak Ngadiri? Oh, mengtakok kalian Nabi Muhammad. Karena saya hanya seolah kan begitu. Saya itu besok jadi saksi di hari kiamat, sebagaimana Nabi menjadi saksi ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Maka dan mungkin manfaat sama dari pun kita sama-sama punya tanggung jawab kepada suami istri, kita punya tanggung jawab kepada anak-anak, kita punya tanggung jawab kepada tetangga, kita punya tanggung jawab kepada keluarga semuanya, dan di tengah-tengah masyarakat semoga saling memberikan pengaruh yang bagus, tidak memberikan pengaruh yang jelek. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.